Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Dan keluarga kedua mempelai yang berbahagia, kami ucapkan selamat siang. Dan sebelum kita memulai kebaktian pemberkatan nikah, untuk yang membawa HP diharapkan dapat dinonaktifkan ya, supaya tidak mengganggu jalannya acara kebaktian. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita pada siang hari ini. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita akan memulai kebaktian pemberkatan nikah dari Biondi dan Yuli. Mari kita bersama-sama berdiri. Pujian kita yang pertama adalah Mas Pernikahan. Nomor kita semua bergembira dalam Tuhan meneguhkan nikah. Dua insan, satu padu, sejantung menempuh hidup baru. Bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan. Puji Tuhan selamanya, bersatu padu dalam kasih-Nya. Sepanjang hidup rukun padu, saling mengasihi, menghormati. Allah Bapa melindungi, jauhkan dari segala derita susah. Bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan. Puji Tuhan selamanya, bersatu padu dalam kasih-Nya. Berkat Tuhan diberikan, anugerah-Nya pun dilimpahkannya. Hidup suci dan berbakti, bersatu padu di dalam kasih. Bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur ucapkan. Puji Tuhan selamanya, bersatu padu dalam kasih-Nya. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang adalah pencipta kami, bahkan penyelamat kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan pengantara Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau ya Bapa berkebaktian pemberkatan nikah untuk saudara Biondi dan juga saudari Yuli. Kami serahkan seluruh acara ke dalam pimpinan Engkau, supaya mereka berdua Engkau berkati menjadi suami istri yang hidup
sesuai dengan firman-Mu, dalam kepatuhan kepada firman-Mu, dan mereka berdua dapat menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik untuk keluarga mereka dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya Bapa, kami serahkan acara kebaktian ini ke dalam pimpinan Engkau. Pertama-tama kami sadar kami adalah orang berdosa, mohon pengampunan atas semua dosa kami. Dan hanya dengan darah Tuhan Yesus Engkau menghapus dosa-dosa kami. Kami serahkan kebaktian ini, kiranya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Dan kami semua, khususnya kedua mempelai, Engkaulah yang memberkati mereka. Demikianlah ya Bapa doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk semua keluarga dan saudara-saudari. Selanjutnya, kedua mempelai saya persilakan untuk saling berhadapan. Pernyataan kesediaan. Kepada mempelai pria, saya akan mengajukan pertanyaan, silakan dijawab. Biondi Liardi, apakah kamu bersedia menerima perempuan ini sebagai istrimu untuk hidup bersama sesuai dengan ketentuan Tuhan dalam lembaga pernikahan yang kudus ini? Apakah kamu bersedia untuk mengasihinya, menghiburnya, menghormatinya, dan menjaganya dalam keadaan sakit maupun sehat, dan menjauhkan yang lain, memberikan dirimu hanya kepadanya saja selama kalian berdua hidup? Apa jawabanmu, Biondi Liardi? Saya bersedia. Terima kasih. Sekarang giliran mempelai wanita. Yuli Santika Putri, apakah kamu bersedia menerima laki-laki ini sebagai suamimu untuk hidup bersama sesuai dengan ketentuan Tuhan dalam lembaga pernikahan yang kudus ini? Apakah kamu bersedia untuk mematuhinya, melayaninya, mengasihinya, menghormatinya, dan menjaganya, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dan menjauhkan yang lain, memberikan dirimu hanya kepadanya saja selama kalian berdua hidup? Bagaimana, Saudari Yuli, jawabanmu? Saya bersedia. Terima kasih. Selanjutnya, kepada mempelai pria dan wanita, pertukaran janji nikah ataupun pertukaran sumpah nikah. Silakan ikuti kata-kata saya waktu saya menyebutkannya. Kata-kata saya harap diulang oleh Biondi dulu. Saya, Biondi Liardi, menerimamu. Saya, Biondi Liardi, menerimamu. Yuli Santika Putri, Yuli Santika Putri, sebagai istriku, sebagai istriku, untuk dimiliki untuk dimiliki mulai dari hari ini mulai dari hari ini dan seterusnya, dan seterusnya, baik untuk susah baik untuk susah atau senang, atau senang, kaya kaya atau miskin, atau miskin, sehat sehat atau sakit, atau sakit, untuk dikasihi untuk dikasihi dan dihargai dan dihargai, sampai kematian memisahkan kita, sampai kematian memisahkan kita, sesuai dengan ketentuan Tuhan yang kudus. sesuai dengan ketentuan Tuhan yang kudus. Demikianlah ikrar ini Demikianlah ikrar ini aku berikan kepadamu. aku berikan kepadamu. Saudari Yuli, ikuti kata-kata saya.
Saya Yuli Santika Putri Saya Yuli Santika Putri menerimamu menerimamu Biondi Liardi Biondi Liardi sebagai suamiku sebagai suamiku untuk dimiliki untuk dimiliki mulai dari hari ini mulai dari hari ini dan seterusnya, dan seterusnya, baik untuk susah baik untuk susah atau senang, atau senang, kaya kaya atau miskin, atau miskin, sehat sehat atau sakit, atau sakit, untuk dikasihi, untuk dikasihi, dihargai dan dipatuhi dipatuhi sampai kematian memisahkan kita sampai kematian memisahkan kita sesuai dengan ketentuan Tuhan yang kudus, sesuai dengan ketentuan Tuhan yang kudus, Tuhan yang kudus, sesuai dengan ketentuan Tuhan yang kudus. demikianlah ikrar ini Demikianlah ikrar ini aku berikan kepadamu. aku berikan kepadamu. Terima kasih. Yang mana? Dari manis ya. Nah, di sini aja ya nanti. Pegang dulu ya, pegang. Mempelai pria, Biondi ikuti kata-kata saya. Selanjutnya adalah pertukaran cincin. Dengan cincin ini, aku menikahimu. Dengan tubuhku, aku memuliakanmu. Dan dengan segala harta milikku, aku memberkatimu. Dalam nama Allah Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tangan yang mana? Saya siap. Oke. Ya, pegang ya. Ikuti kata saya. Dengan cincin ini, aku menikahimu. Dalam nama Allah Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kedua mempelai, saya persilakan untuk berlutut. Saya minta kesediaan dari gembala sidang paling senior, Pendeta Eliakin Pang ya, untuk memberkati kedua mempelai. Các vị xin ơi chị chúng chị mọi ổn. Selamat sore saudara-saudari. Cảm ơn song chị cái ẩn chân vào tay đàng. Kita bersyukur untuk anugerah dan pimpinan Tuhan. Chị cái này kéo tham gia biểu ri cả dù ri chị mọi điều anh nhìn chất phun sinh ri. Pada hari ini kita dapat mengikuti kebaktian pemberkatan nikah dari Yodi dan Yuli. Chị cái ở lời tay theo với kỳ điều xã phun dìm to co. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk memberkati kedua mempelai ini. Chẳng thấy cả tay theo to co. Mari kita berdoa. Tay đàng là cái to co. Saya akan memimpin doa ini. Cho nên chị biết trên bà phụ song tí cảm ơn những cái ẩn chân phụ trình. Thái kiến tạo họ thông chiếu時候，我哋二師傅我哋要按部規時間，40歳嘅戰艦之上嘅搞來美嘅來自嘅如理姊妹
結盤嘅先例，感謝愛我哋嘅主。佢哋啥已經在上帝面前救翻了嘅禮物，本驗乃係上帝所設立嘅。從司機之一章18節有講亞伯話，上帝就講解責任冇ถู記，最後再愛俾佢跟錯一界偏拗嚟幫此佢，凡敬畏上帝人進行主嘅旨意，必天咧蒙主嘅賜福。希伯來書13章4節有講是家庭人哋，本驗喺人應當種出嚟，因此當你嘅結婚先例舉行嘅時候，正式舉行出嚟俾。將能夠建立嘅美滿基督化家庭，來單祝福佢兩曬，照佢兩曬剛才所立嘅約，而相親相愛，直到永永遠遠，並且直到許多人能夠得到益處，我見奉先父先子先命命，為佢兩曬禱告，讓上帝祝福佢兩曬，帶領佢兩曬人生，在呢個世界上結為夫妻，就接近美滿基督化家庭，一直到永永遠遠，在天家享受呢個天堂嘅福樂。感謝愛我哋嘅主，垂聽我哋人嘅禱告，仰望奉靠救主耶穌基督得勝名求，阿門。阿門。唱起來，好的。Silakan berdiri. Sang起來。Saling berhadapan masih. Selanjutnya kita akan menyaksikan mempelai pria membuka cadar ataupun penutup muka dari mempelai wanita. Silakan. Oke. Selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada kedua mempelai untuk menghadap ya kepada seluruh yang datang kebaktian. Silakan menghadap ke sana. Ya. Mereka telah dipersatukan Tuhan ya. Jangan kiranya diceraikan manusia. Karena Biondi Liardi dan Yuli Santika Putri ini telah menyetujui untuk hidup bersama dalam pernikahan, dan hal ini telah disaksikan di hadapan Tuhan dan gerejanya ini, dan mereka juga telah memberikan ikrar ya, satu kepada yang lain dan menyatakan dengan pemberian dan penerimaan cincin bahwa ya saya ya sekarang ini memberikan ya, pernyataan bahwa mereka adalah suami dan istri yang sah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Menghadap ke depan lagi. Selanjutnya acara penyerahan Alkitab ya, kepada kedua mempelai akan dilakukan oleh ambil Alkitabnya, kiam ke Alkitab sih. Ya.各位親愛弟兄姊妹，由你師兄由你姊妹參與舉行結婚典禮嗰陣教會啊，弟兄姊妹冇買東西搬去作個紀念，不過要搬聖經，聖經係上帝嘅話，係全世界最實有嘅。每個人如果能夠使用要聖經，佢能夠得着上帝嘅恩典，得着上帝嘅福分。嗰陣先送佢日本嘅聖經，讓佢兩啥就善念暗當朝多多讀嘅聖經。聖經比全世界最寶貴都是比金比銀比更加寶貴更加好。感謝主恩典，因佢兩啥常常讀經禱告，作個見證，半批人使到人家來相信耶穌。感謝主恩典嗰陣，真送半日半日嘅聖經。呀，向兩啥多多讀聖經禱告。好了。
Terima kasih. Selanjutnya kepada kedua mempelai dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita membaca dengan bertanggapan ya. Ayat yang pertama saya akan bacakan, ayat kedua ditanggapi, kemudian 3 ayat terakhir kita akan membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, hai wanita? Jamku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepada kamu, buatlah itu." Itu nama yang disediakan untuk memasukkan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 banyak. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki sama-sama dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkaulah yang telah menciptakan Adam dan Hawa. Bahkan Engkau juga yang telah menikahkan Adam dan Hawa, sehingga mereka yang sebelumnya adalah dua, tetapi telah Engkau satukan menjadi satu tubuh. Pada siang hari ini kami telah menyaksikan pemberkatan nikah oleh Gembala Sidang paling senior kepada Saudari Biondi dan juga Saudari Yuli. Kami mau pada saat ini firman-Mu mereka dapat terima sebagai anugerah-Mu yang terbesar, agar mereka dapat menjadi suami istri yang selalu memegang teguh firman-Mu, sehingga hidup keluarga ini dapat Engkau berkati sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kiranya firman-Mu juga Engkau berikan kepada kami semua yang hadir pada hari ini. Jika di antara kami ada yang belum menerima Yesus, kiranya dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ya Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat yang tadi kita baca itu terjadi di kota yang bernama Kana. Tuhan Yesus menghadiri pernikahan di kota Kana. Alkitab tidak mencatat siapa nama pengantin laki-laki dan wanita itu. Tuhan Yesus datang bersama Maria, ibunya, dan juga murid-muridnya. Kemungkinan yang menikah itu adalah masih saudara
dari ibunya Tuhan Yesus yang bernama Maria. Nah, mereka sedang berpesta. Dan zaman dulu pernikahan orang Yahudi, pestanya bukan satu hari seperti kita. Ada hari tertentu, hari pernikahan, pestanya juga di hari itu. Tapi di zaman perjanjian lama, pestanya itu minimal 7 hari. Berapa hari? 7 hari. Sehingga apa yang terjadi di sini, waktu mereka sedang berpesta, air anggurnya habis. Ini bukan minuman yang memabukkan ya. Jangan kita bilang kalau kita menikah, pesta, boleh minum minuman sehingga kita mabuk. Bukan. Ini adalah jus anggur. Ya, jus anggur. Dan waktu mereka kehabisan anggur, coba kita bayangkan ya. Kalau kita sedang berpesta, pestanya belum selesai, makanannya habis. Kira-kira tamu yang datang bagaimana? Ini artinya apa? Dalam suasana yang bahagia, datanglah problem yang tak terduga-duga. Itu artinya apa? Dalam hidup kita manusia, masalah timbul tanpa dia dulu kasih tahu. Kita menikah, kelihatannya memang bahagia, tetapi jangan lupa, pada hari pertama saja pernikahan dalam pesta bisa timbul problem yang membuat keluarga yang menikah bukannya bahagia, tapi malu. Menjadi apa? Malu. Coba kalau makanannya habis, pasti orang-orang yang datang pulang akan kasih tahu kepada orang lain. Ini ya, pestanya tidak siap dan sebagainya. Nah, tetapi kita bersyukur ya pada Tuhan kita. Waktu itu Maria berada di situ. Nah, di antara keluarga dari yang datang di pesta itu, hanya Maria yang tahu siapa Yesus. Yesus itu tidak dikenal ya oleh orang yang ada di tempat itu. Kenapa? Karena orang tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang sudah jadi manusia. Mereka nggak tahu. Nah, waktu mereka kehabisan anggur, Maria datang kepada Tuhan Yesus. Maria bilang kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, kalau zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya kita bisa cepat-cepat ya pergi ya mencari tambahan untuk suplai makanan. Ya, pernah terjadi juga waktu pernikahan yang belum lama kami hadiri. Dia mengundang begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang datang, tiba-tiba tamunya belum habis, makanannya habis loh. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kawan-kawan dari mempelai pria cepat-cepat pergi belanja, menambahkan makanan-makanan supaya tamu-tamu yang datang kemudian bisa makan. Kalau zaman dulu nggak bisa pergi belanja, nggak ada Indomaret, nggak ada supermarket, gimana? Nah, kita lihat di sini, Tuhan Yesus diminta bantu oleh Maria. Dalam problem yang terjadi dalam hidup kita, siapa yang bisa membantu kita? Suami istri pasti harus saling membantu. Tetapi bantuan manusia itu terbatas. Tapi di sini kita lihat ada bantuan yang tidak terbatas, yaitu dari Yesus. Tapi waktu Yesus diminta bantuan, dia bilang sama Maria, waktunya belum tiba. Kalau bahasa Indonesia disebut waktu, tapi dalam bahasa aslinya itu jamnya belum tiba, jam. Kenapa Yesus bilang jamnya belum tiba? Jam di sini kalau kita lihat ya, tangan kita ada jam tangan. Saya lihat ya pengantin pria memakai jam tangan. Nah, kenapa jam ini penting ya? Jam ini ya mengatakan pada kita sebagai manusia 12 jam siang, 12 jam malam. Betul nggak? Ya, siang kerja, malam istirahat, dan seterusnya. Tetapi ada yang lebih penting daripada jam yang kita lihat di jam tangan, jam dinding kita, jam HP, yaitu jam waktu Yesus disalibkan. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, ya pada hari Jumat, ya pas jam 9 pagi, sampai jam 3. Jadi dia kenapa disalibkan? Karena Yesus datang ke bumi untuk mati untuk dosa-dosa kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hidup manusia penuh dengan kesusahan, problem, dan sebagainya? Karena kita manusia semuanya sudah berdosa. Coba bayangkan,
seorang bayi yang lahir. Kenapa bayi yang lahir itu pasti nangis? Walaupun orang tuanya sangat kaya, punya uang banyak di bank. Kenapa bayinya lahir harus nangis? Kalau nggak nangis, bidannya pun akan pegang kakinya begini, dipukul pantatnya supaya nangis. Kenapa? Kenapa nggak ada bayi yang lahir pertama diajar tertawa? Kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang berdosa, dunia yang sudah Tuhan kutuk loh. Kita lihat ya, simbol dari pernikahan orang Tionghoa adalah sunghi. Sunghi ya, bahagia untuk dua orang. Tetapi betul nggak di dunia ini ada bahagia? Sebenarnya di dunia ini, yang kita datang itu dunia yang penuh dengan bahaya. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, kita tidak bisa ditolong. Jadi di sini, waktu Maria berkata kepada Tuhan Yesus bilang, waktuku, jamku belum tiba. Tetapi Maria mengambil inisiatif. Dia tahu siapa Yesus. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Gelarnya dalam bahasa Inggris adalah God-man. God-man. Kalau Superman itu adanya di bioskop ya. Nggak ada tuh Superman. Batman pun nggak ada. Spiderman nggak ada. Tapi di sini yang ada adalah God-man. Kenapa? God itu Allah, tapi man. Tapi dia jadi manusia. Kenapa Allah menjadi manusia? Karena dia mau mewakili kamu dan saya. Satu, untuk menjalankan seluruh hukum-hukumnya Tuhan tanpa cacat. Kita manusia nggak bisa lagi menjalankan hukum-hukum Tuhan supaya kita selamat. Kalau Tuhan beri kita 10 hukum, ya, kita melanggar tuh 10 hukum. Jangan mencuri, kita mencuri waktu. Ya. Dan kita jangan membunuh, kita membenci orang sudah sama dengan membunuh. Nah, Tuhan tahu manusia tidak bisa lagi dengan menjalankan yang namanya syariat agama supaya kita diselamatkan. Pasti kita cacat. Maka Tuhan mengirim Yesus datang ke bumi untuk mewakili kita menjalankan semua hukum tanpa cacat. Tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Kalau kita bilang ya, Yesus itu nilainya selalu 100. Selalu apa? 100. Dia 100% Allah, 100% manusia. Kemudian yang kedua, dia menjadi manusia supaya dia bisa mati. Bisa apa? Mati. Karena Allah tidak bisa mati. Kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa mati. Dia menjelma menjadi manusia sehingga dia bisa mati untuk dosa-dosa kita. Yesus tidak ada dosa. Dia mati untuk dosa saya dan dosa kamu. Dengan darahnya, dia menyucikan dosa-dosa kita. Makanya orang Tionghoa dan orang Indonesia suka warna merah kan. Merah itu, ya, orang Indonesia mengatakan lambang berani. Sebenarnya merah itu adalah lambang darah. Kenapa darah? Kenapa orang nikah warnanya merah? Itu artinya, di zaman dulu, manusia yang berdosa tidak mau ya mati karena dosa dia memberikan ya suatu korban sembelihan, dan dosa-dosanya kalau bisa dia pindahkan ke binatang korban. Binatang korbannya disembelih, binatangnya mati, mengeluarkan darah, dia sendiri jangan mati. Tetapi kita tahu kan bahwa apa? Darah binatang tidak bisa menghapus dosa, hanya darah Yesus yang menghapus dosa. Makanya di sini jamku belum tiba, artinya Yesus jamnya waktu dia disalib itu belum tiba. Tetapi Tuhan Yesus kalau kita lihat di sini, dia adalah seorang yang belas kasihan. Dia tahu ya bahwa keluarga pengantin baru ini harus ditolong. Makanya waktu Maria memberi perintah ya kepada pelayan-pelayan pesta. Ya, kalau zaman sekarang disebut apa? Wedding organizer. Ya kan? Nah, ada EO-nya ya, event organizer yang mengatur ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia mengatakan ya kepada para pelayan. Para pelayan itu diberi pesan oleh Maria, apa yang Yesus katakan, kamu harus jalankan loh. Dan para pelayan itu mendengarkan pesan Maria. Apa yang Yesus pesankan di situ? Yesus ya mengatakan di dalam ya tempat acara perjamuan ada tempayan yang jumlahnya ada 6 buah. 6 buah ya. Nah, kenapa ada tempayan ya? Tempayan itu adalah di tempat di pintu masuk ya, supaya waktu kalau orang masuk ke dalam rumah pesta, mereka itu mencuci kaki.
mencuci kaki. Zaman dulu ya di Nangapino juga seperti itu ya. Setiap masuk rumah harus cuci kaki ya. Karena zaman dulu ya orang masuk rumah tidak memakai sepatu dan sandal, harus cuci kaki. Pasti ada tong ya. Nah, tong ini menurut adat orang Yahudi disiapkan untuk cuci kaki. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah dari tongnya ini gentong itu ada 6. Dan Yesus berkata kepada para pelayan, isi semua tong itu sampai hampir penuh, jangan sampai penuh. Ya. Dan mereka para pelayan mengikuti loh kata-kata Yesus tuh. Jadi tong itu diisi dengan air, dan setelah itu Yesus beri perintah lagi, yaitu keluarkan cedok ya yang kamu isi. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa air biasa ya bisa berubah menjadi air anggur? Itu namanya mujizat. Namanya apa? Mujizat. Mujizat itu artinya Allah yang maha kuasa mengubah air menjadi jus anggur. Artinya begini ya, Yesus adalah manusia sejati, tapi dia juga Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia itu ya, walaupun di sini kita tidak nampak wajahnya Yesus, tetapi dia ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Karena dia berjanji, barang siapa yang berkumpul dalam nama Yesus, 2 orang saja dia hadir. Artinya begini loh, kalau Yodi dan Yuli setiap hari ya bersekutu dalam pembacaan firman, berdoa, siapa yang hadir? Tuhan Yesus hadir. Nah, kalau Tuhan Yesus hadir, kita tidak perlu khawatir. Paham? Kita tidak perlu khawatir. Karena pernikahan itu seringkali orang ya hanya mengatakan suami istri, setelah itu ada anak-anaknya. Tetapi sebenarnya pernikahan dalam konteks Alkitab adalah segitiga. Kenapa segitiga? Suami ya dan istri kalau mau ya lebih bisa dekat satu dengan yang lain, mereka harus lebih dekat kepada Sang Pencipta. Paham? Ya, kalau kamu Yodi semakin dekat dengan Tuhan Yesus, Yuli semakin dekat dengan Tuhan Yesus, kamu semakin apa? Semakin dekat. Kenapa? Karena pernikahan itu sangat bahaya. Kenapa bahaya? Semakin lama pernikahan itu bisa semakin hambar. Waktu pertama nikah, suami masih cintanya full sama istrinya. Ya kan? Waktu pertama nikah, istri bagaimana? Masih patuh sama suami. Semakin hari, Alkitab mengatakan apa? Suami harus mengasihi istri, istri harus taat sama suami. Lama-kelamaan, keluarga yang tidak mengikuti firman-Nya akan semakin apa? Kasihnya bertambah hambar dan kepatuhannya berkurang. Kalau kehidupan kalian tidak berdasarkan firman Tuhan, ya, tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita lihat ya, waktu Yesus ya sudah memerintahkan para pelayan untuk ya, mengisi semua tempayan penuh dengan air, dan tempayan ini ya kalau kita lihat di sini dicedok keluar ya oleh pemimpin pesta ya, dan setelah dicedok dibawa kepada pemimpin pesta ini sebelumnya air anggur ini dibagikan, dia mencicipi. Dan dia berkomentar begini ya, kenapa ini ya sudah berjalan beberapa hari ya perjamuan nikah, tapi anggur yang diberikan oleh pengantin itu kualitasnya lebih baik daripada anggur yang pertama. Tidak biasa. Ini boleh dikatakan adalah jus anggur yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ya mengubah air menjadi anggur. Nah, bahkan dia berkata kepada mempelai laki-laki. Coba lihat ayat 10, kita baca sama-sama. Ini komentarnya ya. Kalau dalam kehidupan kita berkeluarga, ya kita melibatkan Tuhan Yesus. Ada problem, Tuhan Yesus bisa membantu kita menyelesaikan problem apapun. Tidak ada masalah. Ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya begini ya, kalau Tuhan Yesus tidak menolong, maka ya keluarga yang baru dibentuk itu akan menghadapi masalah besar.
Yang tadi saya katakan akan menanggung rasa malu. Tetapi sebaliknya, karena Tuhan Yesus telah membantu keluarga ini, apa yang terjadi? Mereka malah mendapatkan pujian. Mendapatkan apa? Pujian, ya. Sebenarnya pengantin itu tahu nggak bahwa anggurnya dari mana? Nggak tahu kan? Pemimpin pesta tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Jadi kalau nggak tahu, harus cari tahu. Harus apa? Cari tahu. Cari tahu. Ya. Mereka setelah pesta itu harus cari tahu. Maka mereka cari tahu sehingga ada kesaksian di Injil Yohanes bahwa yang memberikan hadiah anggur yang terbaik adalah dari Tuhan Yesus. Dari siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang hidup dan yang benar. Ya, masalah tadi saya bilang apa? Timbul tanpa kasih tahu. Timbul tanpa kasih tahu. Tetapi pertolongan dari Tuhan juga tersedia untuk kita. Tersedia untuk siapa? Untuk kita. Itu bisa kamu alami loh dalam kehidupan kalian sebagai suami istri. Kalau kamu tiap hari menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus akan memimpin keluarga kamu. Walaupun ya ada problem apapun yang datang, Tuhan Yesus selalu ada karena Dia Maha Hadir. Dia bisa memberikan kita pertolongan. Dia adalah Allah hidup dan Allah yang benar. Kemudian ya, dikatakan di sini ayat 11, ya, perbuatan mujizat itu terjadi di Kana. Kana itu dekat Laut Galilea ya, yang merupakan yang pertama-tama, yaitu tanda mujizat Yesus yang pertama. Karena Yesus selama dia melayani 3,5 tahun, dia melakukan ya di Alkitab ya, dicatat ya, lebih dari ya 38 mujizat. Ya, 38. Apa mujizat Yesus? Semua yang ada di dunia ini mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus. Yang pertama, air jadi anggur. Itu apa? Benda mati. Yang kedua, alam. Problem karena alam. Apa tuh? Badai besar. Tuhan Yesus bilang tenang, tenang. 3, badan manusia. Badan paling banyak di Alkitab adalah orang-orang sakit. Dia sembuhkan semua penyakit. Orang buta dibuat melihat, orang timpang dibuat berjalan. Ya, orang yang sakit kusta, zaman dulu nggak ada obat, dia sembuhkan. Ya. Yang keempat apa? Roh manusia. Orang mati, dia bangkitkan dari kematian. Kemudian roh jahat, yang kerasukan roh jahat, Tuhan Yesus usir. Kemudian selanjutnya ikan, juga mendengarkan perintah Yesus. Kemudian pohon yang tidak berbuah, Tuhan Yesus kutuk, pohonnya langsung kering dan mati. Jadi kita tahu di sini ini yang pertama. Pertama, Tuhan Yesus melakukan mujizat adalah benda mati taat kepada perintah Yesus. Pertanyaan sekarang adalah apakah kita mau taat kepada perintah Yesus? Siapa Yesus? Dia adalah Allah yang sudah jadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dan dia matinya bukan mati karena tua, bukan karena sakit, tetapi mati disalib. Kenapa disalib? Karena dengan darahnya dia menghapus dosa-dosa kita. Tapi dia bukan hanya mati loh. Dia mati hari Jumat, dikubur ya, pada hari Jumat, Sabtu 2 hari, Minggu dia bangkit dari kematian. Makanya kalau kita lihat ya, setiap hari Minggu tanggalnya pasti merah. Kenapa merah? Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Makanya dalam sumpah nikah tadi apa? Sampai maut memisahkan kita. Artinya apa? Kalau kamu dua-dua sungguh-sungguh percaya Yesus, walaupun satu saat ya suami istri yang sudah tua dipisahkan oleh maut, kita berjumpanya di mana? Di surga. Di mana? Di surga kelak. Yesus ya sudah mati untuk dosa kita, dia sudah dikubur, dia bangkit pada hari ketiga, dia mau menjadi juru selamat ya, bukan hanya membantu kita dalam problem hidup sehari-hari, tapi yang paling penting dia menyelamatkan roh kita. Nah, karena manusia ada roh ya. Waktu kita dikatakan ya dipisahkan oleh maut, roh kita yang percaya Yesus akan dibawa oleh malaikat ke surga. Kalau tidak percaya, kita mati membawa dosa. Dan langsung ditangkap malaikat, rohnya dilempar ke dalam neraka. Dan neraka itu bagaimana? Ulatnya tak akan mati, apinya tak akan padam. Dan di situ tidak ada kawan. Tidak ada apa? Kawan. Tetapi surga bagaimana? Surga itu Yesus di surga, dan kita yang percaya dia akan selama-lamanya
tinggal dengan Tuhan Yesus. Nah, sehingga dikatakan di sini mujizat yang pertama yang Yesus kerjakan itu disimpulkan murid-murid melihat kemuliaan Yesus. Jadi waktu Yesus berada di bumi, yang dia tinggalkan itu adalah tahta dan kemuliaan. Nah, sekarang dia sudah ada di sorga, dia kembali ke tahtanya, kemuliaannya seperti sedia kala, dan di sini dikatakan para muridnya semua percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya berharap kedua mempelai ya, sungguh-sungguh percaya Yesus, dan jangan lupa ya, nanti setelah ada anak-anak yang lahir, mereka juga harus diajar siapa Yesus. Ya, karena pemimpin pesta nggak tahu dari mana datangnya anggur, tapi setelah itu dia baru dikasih tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang telah menolong keluarga yang baru menikah, problemnya datang tiba-tiba. Jadi saya percaya ya, kedua mempelai yang sudah berkomitmen ya untuk bukan hanya Yodi sebagai kepala keluarga, tetapi jangan lupa ya, keluarga yang bahagia, Tuhan Yesus harus hadir di situ. Jadi mereka setelah itu ya meninggalkan rumah pesta, dan Yesus dan murid-muridnya kembali ke kota yang bernama Kapernaum bersama ibunya Maria dan juga saudara Yesus ya, laki-laki dan muridnya. Mereka tinggal di kota Kapernaum untuk beberapa hari. Jadi mujizat yang pertama Tuhan Yesus adakan di tempat pernikahan. Tempat mana? Pernikahan. Ya, waktu Adam dan Hawa menikah, Tuhan juga yang menikah. Artinya apa? Tuhan ingin menyertai suami dan istri dan anak-anak. Kalau kalian mau apa? Menyerahkan keluarga ini kepada pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus, putramu, telah menjadi manusia sejati yang telah menjadi juru selamat kami. Kami mengucap syukur bahwa pada siang hari ini firman-Mu dapat kami dengar. Kiranya dengan firman-Mu Engkau memberkati kedua mempelai, Yodi dan Yuli, dan kami semua keluarga mempelai laki-laki dan wanita, supaya mereka dapat selalu mengandalkan putramu Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadikanlah keluarga ini bukan hanya diberkati, tapi juga dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengarkanlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdiri. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir 234. Oh Tuhan, pimpinlah jalanku. 234. Setelah pujian ini kita nyanyikan, kita minta kesediaan dari gembala sidang paling senior untuk menutup dalam doa berkat. 3. Oh Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau maha kuasa, tangan-Mu memegangku. Roti surga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku. Salah. Oh Tuhan, pimpin. Ulangi ya ayat 1 ya. Oh Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau maha kuasa, tangan-Mu memegangku. Roti sorga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku. Pancarlah sumber air hidup,
agar ku tak dahaga. Ku dilindung dan dipandu agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Walau arus sungai Yordan sangat keras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia. Ku mau puji Tuhanku. Cảm謝主是個結束嘅下朝嘅個判理，所以如啲個有個廟裏個如啲用沙漆嚟俾結判，是個愛感謝主恩典，是個來帶頭禱告兩所有聖經裡面所進行嘅祝福。但因我主耶穌基督恩惠天父上帝嘅慈愛，聖靈嘅感動與交通，常常與眾天使們同在。從今時一直到永永遠遠，阿門，阿門頌，Amin. 阿門，阿門，阿門。感謝主，saya CP到這邊結束。 Silakan duduk untuk Yang cowok. saudara-saudari. Selanjutnya adalah penandatanganan dari akta pernikahan. Saya persilakan untuk saksi-saksi dapat datang ke depan. Yaitu yang pertama saksinya adalah dari pihak laki-laki, mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Yaitu Sundi dan Suhardi ya. Oke. Ya, silakan. Enggak, satu. Oke, enggak.
lutut. Lihat sini ya, 1, 2, 3, lagi. 1, 2. Oke. Ada lagi? Sorry. Lihat sini, ngeliat kamera, 1, 2. Oke. Selanjutnya persembahan suluk. Selanjutnya adalah kita mengucapkan selamat ya kepada kedua mempelai. Persilakan ke depan untuk menyalami mereka ya. Salam dulu ya. Fan này bà. Đấy, langsung kiam fan này bà. Bà. Anjir tak kau sih mang dusit lah. Salam dulu. Tahan. Ah, sih. Yo Pak, yo Pak. Oh iya. Oh iya. Mas dulu saya. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir 234. Oh Tuhan, pimpinlah jalanku. 234. Setelah pujian ini kita nyanyikan, kita minta kesediaan dari Gembala Sidang paling senior untuk menutup dalam doa berkat. 3. Oh Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau Maha Kuasa, tanganmu memegangku. Roti surga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku. Salah. Oh Tuhan, pimpin. Ulangi ya, ayat 1 ya. Oh Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau Maha Kuasa, tanganmu memegangku. Roti sorga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku. Pancarlah sumber air hidup, agar ku tak dahaga. Ku dilindung dan dipandu, agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku.
Walau arus sungai Yordan sangat keras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia. Ku mau puji Tuhanku. Cảm謝主是個結束嘅下朝嘅個本理，所以如啲個有個廟裏個如啲用實體嚟結伴，是個愛感謝主恩典，是個來帶頭禱告兩所有聖經裡面所進行嘅祝福。但因我主耶穌基督恩惠天父上帝嘅慈愛，聖靈嘅感動與交通，常常與眾弟兄們同在。從今時一直到永永遠遠，阿門，阿門頌，Amin. 阿門，阿門，阿門。感謝主，saya CP到這邊結束。 Silakan duduk untuk Yang cowok. saudara-saudari. Selanjutnya adalah penandatanganan dari akta pernikahan. Saya persilakan untuk saksi-saksi dapat datang ke depan. Yaitu yang pertama saksinya adalah dari pihak laki-laki, mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Yaitu Sundi dan Suhardi ya. Oke. Ya, silakan. Satu saja kah? Enggak, satu. Oke, enggak. Kemudian sedia 1, 2, 3 lagi.
Oke. Ada lagi? Dari sini ngeliat kamera 1 2. Oke. Selanjutnya persembahan suluk. Selanjutnya adalah kita mengucapkan selamat ya kepada kedua mempelai. Persilakan ke depan untuk menyalami mereka ya. Salam dulu ya. Đi Phan này bà. Đấy, langsung kiam Phan này bà. Bà. Anci tak kau sih Bang Yusit lah. Salam dulu. Bukan dulu ya. Tahan. Ah, sih ya. Oh iya. Oh iya. Mas dulu saya.